Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Instansi Vertikal Kementerian Lembaga di Sulawesi Barat, Bapak Ibu Kepala OPD, rekan-rekan media, dan segenap undangan yang berkenan hadir mengikuti rilis hari ini Jumat 5 November 2021. Kami dari BPS Provinsi Sulawesi Barat kembali merilis dua indikator strategis, yaitu perkembangan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Barat dan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat, di mana perkembangan tenaga kerja merupakan periode Agustus 2021, sementara untuk pertumbuhan ekonomi merupakan angka kondisi triwulan 3 tahun 2021. Bapak Ibu yang saya hormati, saya awali rilis ini dengan perkembangan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Barat. Maaf. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Rupanya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat kondisi tahun 2021 ini di triwulan 3 khususnya, kita sama-sama merasakan bahwasanya pandemi COVID kembali memberikan dampak yang tidak ringan, khususnya bagi perekonomian. Di triwulan 3 kita tahu bersama bahwasanya kasus harian kembali meningkat sebagaimana grafik yang terlihat, dan disebut sebagai gelombang kedua COVID. Ini tentu saja membuat pembatasan pada berbagai pergerakan masyarakat. Ini juga yang membuat pemerintah melaksanakan PPKM, sehingga sejumlah kegiatan yang biasanya sudah kembali berjalan relatif normal di triwulan 2, di triwulan 3 kembali berkurang, seperti misalnya kegiatan untuk pertemuan di hotel, rumah makan, transportasi, dan lain sebagainya. Pemberlakuan PPKM jelas membuat mobilitas penduduk yang menggunakan transportasi, khususnya udara dan laut, mengalami penurunan. Kemudian dari data indikator atau penggerak utama ekonomi Sulawesi Barat, yaitu perkebunan, juga mengalami penurunan di triwulan 3 yang lalu jika dibandingkan dengan triwulan 2. Namun masih beruntung kalau dibandingkan dengan triwulan 3 tahun yang sama masih mengalami peningkatan. Kemudian dari sisi harga, dapat saya informasikan bahwasanya sebagaimana yang saya rilis rutin setiap bulan, kalau kita cermati rata-rata harga yang didapatkan dari rata-rata IHK itu tercatat mengalami sedikit penurunan atau bahkan bisa dikatakan stagnan, hanya turun 0,1% jika dibanding triwulan sebelumnya. Namun jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya, triwulan 3 tahun 2020, tercatat adanya peningkatan 3,46%. Meski terbilang tidak terlalu tinggi, masih relatif terjaga 3,46%. Namun demikian, kalau dibandingkan dengan kondisi periode yang sama tahun-tahun sebelumnya ataupun dengan daerah lain, peningkatan rata-rata harga 3,46% secara triwulanan di Provinsi Sulawesi Barat termasuk relatif tinggi. Kondisi-kondisi tersebut tentu mempengaruhi pergerakan perekonomian di Provinsi Sulawesi Barat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dari hasil penghitungan dan catatan kami, ekonomi Provinsi Sulawesi Barat di triwulan 3 tahun 2021 itu tercatat mengalami pertumbuhan 2,54%. Pertumbuhan ini terjadi karena di triwulan 3 tahun 2021 besaran PDRB atas dasar harga konstan itu telah mencapai 8,21 triliun rupiah. Angka ini tercatat meningkat 2,54% jika dibandingkan triwulan 3 tahun sebelumnya, di mana ketika itu PDRB atas dasar harga konstan itu baru mencapai 8,01 triliun rupiah. Sementara jika dibandingkan dengan triwulan yang sama, triwulan sebelumnya, jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, itu ekonomi Sulawesi Barat tercatat mengalami kontraksi atau penurunan atau tumbuh minus 1,28%. Karena di triwulan sebelumnya, triwulan 2 tahun 2021, besaran PDRB atas dasar harga konstan itu telah mencapai 8,32 triliun rupiah, turun 1,28%. Kemudian kalau kita lihat besaran PDRB atas dasar harga berlaku atau PDRB nominal, besar kue yang tercipta di Provinsi Sulawesi Barat pada triwulan 3 tahun 2021 itu telah mencapai 12,11 triliun rupiah.
Angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2021, di mana ketika itu besaran PDRB atas dasar harga berlaku telah mencapai 12,16 triliun rupiah. Namun demikian masih lebih tinggi dibanding triwulan 3 tahun 2020 atau triwulan 3 tahun sebelumnya, di mana ketika itu besaran PDRB atas dasar harga berlaku baru mencapai 11,49 triliun rupiah. Dengan tumbuhnya ekonomi Sulawesi Barat di triwulan 3 tahun 2021 sebesar 2,54% secara year on year, maka secara kumulatif besaran PDRB Provinsi Sulawesi Barat sampai dengan triwulan 3 tahun 2021 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020 itu tercatat tumbuh 2,10%. Ini tentu sebuah kabar gembira di mana sebelum-sebelumnya atau di tahun sebelumnya kita merasakan bagaimana ekonomi Sulawesi Barat berturut-turut mengalami kontraksi. Dan sekarang sudah 2 bulan berturut-turut ekonomi kita terlihat mengalami perbaikan, tercatat tumbuh positif, atau secara ekstrim bisa kita katakan bahwa kita sudah mampu keluar dari jurang resesi, dan mudah-mudahan di triwulan 4 nanti kita kembali mampu, ekonomi Sulawesi Barat kembali mampu menunjukkan kinerja yang baik sehingga mampu tumbuh positif, dan kumulatif tahunannya juga tercatat tumbuh positif. Kalau kita lanjutkan lebih jauh, bagaimana pergerakan ekonomi secara triwulanan, baik itu Q2Q dan year on year, sebagaimana grafik yang tampil, dapat Bapak Ibu lihat bahwasanya triwulan 2 tahun 2021, triwulan 3 mohon maaf, triwulan 3 tahun 2021 ini kita mengalami kontraksi 1,28%, dan kalau kita lihat polanya ini sedikit berbeda dibandingkan dengan triwulan 3 tahun sebelumnya. Jadi kalau Q2Q kita cenderung melihat pola, karena Q2Q merupakan pergerakan ekonomi yang masih dipengaruhi oleh faktor musim. Kalau kita lihat polanya, biasanya sebelum pandemi COVID melanda Sulawesi Barat, triwulan 3 merupakan peak dari perekonomian di Sulawesi Barat. Namun demikian, mulai sejak COVID, pola tersebut tampaknya tidak berlaku. Bisa kita lihat di tahun 2020 ketika COVID mulai melanda, triwulan ekonomi kita terus-menerus mengalami percepatan secara Q2Q. Jadi kalau di triwulan 2 kita masih tercatat kontraksi, kemudian terus meningkat atau mengalami percepatan, tumbuh 1,15% di triwulan 3, dan tumbuh lebih cepat lagi 1,69% di triwulan 4. Namun demikian di tahun 2021 ini polanya menjadi berbeda. Triwulan 3 mengalami perlambatan bahkan kontraksi. Namun demikian kalau kita lihat kinerja yang tanpa dipengaruhi oleh faktor musim, yaitu pertumbuhan secara year on year, bisa kita lihat bahwasannya triwulan 3 ini kita kembali seperti yang saya sampaikan tadi, kembali mampu tumbuh positif. Jadi 2 triwulan berturut-turut, triwulan 2 dan triwulan 3 2021 kita sudah tumbuh positif. Meski kalau kita bandingkan dengan kondisi normal sebelum pandemi COVID, angka 2,54% itu merupakan angka yang relatif rendah. Karena biasanya di triwulan 3 atau tahun sebelumnya, ekonomi Sulawesi Barat mampu tumbuh di kisaran 5-7% ketika sebelum adanya pandemi COVID. Kemudian lanjut akan kita lihat bagaimana kondisi pertumbuhan dari masing-masing kategori dan kontribusinya. Lanjut. Kalau kita lihat kondisi atau pertumbuhan secara Q2Q yang tadi mengalami kontraksi 1,28%, itu ternyata disebabkan oleh 3 kategori yang dominan mengalami kontraksi. Jadi secara Q2Q kontraksi 1,28% itu dominan disumbangkan oleh kontraksi yang tinggi pada administrasi pemerintahan. Kategori ini mengalami kontraksi 11,81% atau tumbuh minus 11,81%. Bapak Ibu sekalian, dapat saya sampaikan bahwasannya administrasi pemerintahan merupakan kategori usaha yang nilai tambahnya tidak bisa langsung dihitung begitu saja. Jadi kalau kita berbicara administrasi pemerintahan, tentu kita berbicara nilai tambah yang mampu dihasilkan oleh pemerintah itu sendiri. Dan sebagaimana kita ketahui, barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah tidak bisa dihitung langsung secara keekonomian karena memang tidak bertujuan atau tidak bermotif ekonomi. Jadi penyusunan administrasi pemerintahan itu menggunakan biaya-biaya. Jadi sebaliknya, kalau kita tidak bisa mendapatkan seberapa besar nilai keekonomian dari barang dan jasa yang diproduksi oleh pemerintah, maka akan dilihat dari berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk pemerintah menghasilkan barang dan jasa tersebut. Dan ini tentu terkait dengan besaran upah gaji pegawai dan barang modal yang digunakan oleh pemerintah dalam memproduksi barang dan jasa tersebut. Dan sebagaimana kita ketahui, kalau kita bicara upah dan gaji,
atau belanja pegawai pada saat triwulan 3 tahun 2021 tentu akan mengalami penurunan dibanding triwulan 2 2021. Karena di triwulan 2 2021 sebagaimana yang kita ketahui bersama, di situ ada THR yang diberikan kepada pegawai negeri, kemudian juga ada gaji ke-13. Itulah yang membedakan dan membuat nilai tambah pada administrasi pemerintah mengalami kontraksi cukup dalam 11,81%. Meski di sisi lainnya belanja modal ketika itu tercatat mengalami pertumbuhan yang tinggi yang nanti akan kita bahas di PDRB dari sisi pengeluaran. Kemudian yang kedua adalah kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan. Tercatat kontraksi 2,95%. Kontraksi yang terjadi disebabkan oleh hampir semua subkategori pertanian, kehutanan, dan perikanan menunjukkan kinerja yang tidak sebaik triwulan sebelumnya. Selain karena faktor musim, beberapa hal juga berdampak. Sebagaimana yang saya rilis di awal bulan yang lalu, bahwasanya untuk padi misalnya itu mengalami penurunan luas panen, kemudian produktivitas yang menyebabkan produksinya juga mengalami penurunan. Demikian juga dengan komoditas utama yaitu perkebunan tahunan sawit dalam hal ini yang juga tercatat mengalami penurunan secara Q2Q atau dibandingkan dengan triwulan yang sebelumnya. Kemudian industri pengolahan juga terdampak dari turunnya output dari sektor pertanian. Output utama yang digunakan oleh industri pengolahan, industri besar terutama di sini adalah hasil perkebunan sawit. Menurunnya produksi sawit juga ternyata berimbas pada penurunan kinerja industri pengolahan. Di samping juga ada beberapa kategori industri lainnya yang juga tercatat mengalami penurunan. Kemudian secara year on year, ekonomi Sulawesi Barat tercatat tumbuh 2,54%. Itu didorong oleh tumbuhnya kategori atau lapangan usaha konstruksi. Sebagaimana kita ketahui bahwa pasca gempa, terutama di tahun 2021 ini, mulai banyak ada pembangunan, baik itu pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha maupun pemerintah. Untuk sisi pemerintah sendiri, belanja modal tercatat mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, yang nanti akan kita lihat di slide selanjutnya. Kemudian industri pengolahan, meski tadi sawit hasil produksi perkebunan mengalami penurunan secara Q2Q, tapi masih beruntung kalau dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Produksi perkebunan masih tercatat, perkebunan tahun masih tercatat mengalami peningkatan. Ada peningkatan kinerja industri pengolahan, khususnya industri makanan dan minuman. Kemudian pertambangan dan penggalian sebagai kategori atau lapangan usaha yang mendukung sektor konstruksi tentu akan berjalan beriringan. Peningkatan pada lapangan usaha konstruksi tentu membutuhkan banyak bahan baku dan diikuti peningkatan penyediaannya oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang juga tercatat tumbuh tinggi 11,53%. Kemudian kalau kita lihat dari sisi struktur di triwulan 3 tahun 2021 ini, tampak bahwa struktur perekonomian atau kontribusi dari masing-masing lapangan usaha tidak banyak mengalami perubahan. 3 lapangan usaha paling dominan itu masih pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Masing-masing memberi kontribusi 43,05%, kemudian 10,26%, dan 9,89%. Jadi kalau digabungkan sekitar 60% ketiga lapangan usaha ini memberi kontribusi terhadap ekonomi Sulawesi Barat. Bahkan kalau ditambah sektor konstruksi, hanya 4 lapangan usaha, tapi telah mampu memberi 70% dari total perekonomian di Sulawesi Barat. Dan kalau dibandingkan dengan kondisi triwulan yang sama tahun sebelumnya, keempat lapangan usaha utama ini juga semuanya menunjukkan adanya peningkatan kontribusi. Pertanian misalnya dari 42% menjadi 43% dan seterusnya. Hal ini tentu terpengaruh oleh kinerja masing-masing sektor tersebut. Kalau kita lihat di grafik yang sebelah kanan, bahwasanya hampir semua lapangan usaha di triwulan 3 tahun 2021 ini menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan triwulan 3 tahun sebelumnya. Pertanian misalnya, jika sebelumnya di triwulan 3 tahun 2020 tercatat mengalami perlambatan 2,61%, sekarang tercatat mengalami pertumbuhan positif 3,01%. Demikian juga untuk perdagangan, bahkan industri pengolahan dan konstruksi mencatatkan angka pertumbuhan 2 digit, masing-masing 14,24% dan 15,73%. Hanya administrasi pemerintahan yang mencatatkan angka pertumbuhan negatif, kontraksi yang cukup dalam. Jadi dari 17 kategori, hanya 5
kategori yang mencatatkan pertumbuhan negatif atau kontraksi, dan kontraksi terdalam terjadi di administrasi pemerintahan, minus 21,08%. Penyebabnya adalah sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Jadi ada perbedaan periode pembayaran THR dan gaji ke-13 tahun lalu dan tahun ini. Namun demikian, secara umum kinerja perekonomian di Sulawesi Barat itu telah mengalami perbaikan meski 5 kategori tadi tercatat mengalami pertumbuhan negatif. Kalau kita lihat lebih ke dalam dari masing-masing lapangan usaha, pertanian misalnya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi di awal bahwasanya pertanian masih mampu menunjukkan kinerja yang cukup baik, tumbuh 3,01% secara year on year, meski jika dibandingkan triwulan 2 tahun 2021, triwulan sebelumnya secara year on year tercatat mengalami perlambatan dari 3,17 menjadi 3,01. Penyebabnya adalah seperti tadi, banyak lapangan usaha atau subkategori yang mengalami perlambatan ataupun bahkan mengalami kontraksi, seperti padi misalnya mengalami penurunan produksi, demikian juga dengan jagung, daging, dan sebagainya. Masih beruntung perkebunan menjadi salah satu komoditas yang mencatatkan kinerja yang semakin baik atau mengalami pertumbuhan umum, mampu mendorong pertanian masih tetap tumbuh 3,01%. Kemudian untuk industri pengolahan yang tumbuh relatif tinggi 14,24%, itu juga dominan disebabkan oleh tumbuhnya perkebunan tahunan. Jadi perkebunan tahunan sebagai suplai industri olahan sawit itu tercatat mengalami pertumbuhan yang kisarannya sekitar 33,83%. Jadi ini juga mendorong sebagai pendorong utama tumbuhnya lapangan usaha industri pengolahan. Meski beberapa jenis industri juga mencatatkan adanya kenaikan, tapi kenaikan dominan itu disebabkan oleh kinerja industri hasil olahan sawit. Kemudian untuk perdagangan, jadi ini merupakan kategori yang juga mengalami pertumbuhan relatif tinggi, meski tidak setinggi triwulan sebelumnya. Jadi kalau di triwulan 2 perdagangan mampu tumbuh 6,94%, maka sekarang hanya 3,01%. Perlambatan terjadi, walaupun sebenarnya kalau kita bicara output domestik, jadi perdagangan ini tumbuh karena output domestik mengalami pertumbuhan seperti tadi, pertanian mengalami lapangan usaha pertanian tumbuh, kemudian industri pengolahan tumbuh, secara otomatis barang-barang hasil pertanian dan industri pengolahan itu akan masuk ke perdagangan dan menyebabkan perdagangan juga mengalami pertumbuhan. Namun demikian, kenapa terjadi perlambatan? Sebagaimana kita tahu bahwa perdagangan itu yang diperdagangkan di satu provinsi tidak hanya barang atau output yang diproduksi oleh provinsi yang bersangkutan. Kalau kita lihat di triwulan 2, tidak hanya output domestik yang mengalami pertumbuhan, tetapi juga barang-barang impor. Jadi impor di triwulan 2 mengalami pertumbuhan yang tinggi, hampir 7%. Sementara untuk di triwulan 3 ini, output domestiknya tumbuh, namun barang-barang impornya itu berkurang karena impornya tumbuh negatif. Nanti akan kita lihat di slide selanjutnya. Itu yang membuat perdagangan mengalami perlambatan. Jadi kalau di triwulan 2 tumbuh 6,94%, di triwulan 3 hanya tumbuh 3,01%. Lanjut. Kemudian untuk transportasi, sebagaimana saya sempat sampaikan di awal bahwasanya kenaikan kasus harian pandemi COVID, kemudian pembatasan PPKM yang ditetapkan oleh pemerintah tentu mendorong aktivitas transportasi mengalami penurunan, khususnya untuk transportasi udara dan laut. Masih beruntung terjadi peningkatan untuk penggunaan transportasi darat, peningkatan produksi pada perkebunan dan juga industri tentu mendorong kebutuhan alat angkut untuk mengangkut hasil perkebunan maupun hasil industrinya. Hal itu yang antara lain mendorong angkutan darat masih mengalami pertumbuhan dan secara umum masih mampu membuat lapangan usaha atau kategori transportasi tetap tumbuh positif meski melambat dibandingkan triwulan 2 tahun 2021. Pada triwulan 3 ini untuk transportasi tercatat tumbuh 4,12%. Kemudian penyediaan akomodasi dan makan minum ini juga tercatat mengalami perlambatan setelah sebelumnya tumbuh sangat tinggi 12,74% di triwulan 2, sekarang masih mampu tumbuh, hanya saja melambat menjadi 5,61%.
Sebagaimana kita ketahui, PPKM tentu menyebabkan mobilitas masyarakat semakin berkurang, dan juga ini mempengaruhi tingkat hunian di hotel bintang. Tidak hanya masyarakat, tetapi juga pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh pemerintah, dunia usaha tentu mengalami penurunan. Rata tingkat penghunian kamar untuk hotel bintang itu tercatat turun 2,55 poin. Masih beruntung untuk dia makan minum yang mengalami peningkatan. Khususnya kalau kita lihat konsumsi masyarakat untuk hal ini juga tercatat mengalami peningkatan, sehingga mampu mendorong kategori ini masih mampu tumbuh meski hanya 5,61%. Kalau kita lihat sumber pertumbuhannya, jadi dari angka 2,54, bagian besar atau sumber pertumbuhan terbesar itu dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan. Jadi industri pengolahan menyumbang 1,42% terhadap total pertumbuhan yang 2,54%. Sangat dominan perannya di triwulan 3 ini. Jadi tidak salah kalau sejumlah pengamat mengatakan bahwasanya ekonomi Sulawesi Barat sangat tergantung dari kinerja perkebunan sawit yang kemudian masuk ke industri pengolahan, karena memang memberikan kontribusi yang sangat besar. Itu kalau kita lihat dari sisi lapangan usaha. Lalu bagaimana dari sisi pengeluarannya? Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita lihat dari sisi pengeluaran, struktur PDRB Provinsi Sulawesi Barat tidak banyak mengalami perubahan, masih dominasi oleh konsumsi rumah tangga. Komponen ini memegang peran lebih dari setengahnya terhadap total perekonomian di Sulawesi Barat. Jadi kue ekonomi yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga itu mencapai 53,32% di triwulan 3 tahun 2021 ini. Lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan 3 tahun 2020 yang ketika itu mencapai 53,14%. Setelah konsumsi rumah tangga, ada ekspor dan PNTB yang masing-masing mencatatkan sumbangan sebesar 46,49% dan 29,55%. Keduanya juga tercatat mengalami peningkatan kontribusi dibandingkan dengan triwulan yang sama periode tahun sebelumnya. Hanya konsumsi pemerintah yang kita lihat kontribusinya jauh menurun. Kalau sebelumnya memberi sumbangan sebesar 20,36%, sekarang hanya 16,92%. Hal ini tentu karena penurunan kinerja pemerintah, konsumsi pemerintah yang tercatat mengalami kontraksi pertumbuhannya 10,98%. Jadi dari 6 komponen pengeluaran, konsumsi pemerintah dan impor tercatat sebagai 2 komponen yang mengalami penurunan. Kalau impor tentu itu merupakan suatu yang positif, karena impor di sini sebagai pengurang. Sementara konsumsi rumah tangga yang harusnya konsumsi pemerintah, yang harusnya menjadi salah satu stimulus bagi perekonomian, itu tercatat mengalami penurunan 10,98%. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ada beberapa kinerja terutama terkait dengan upah gaji yang karena periodenya berbeda, kemudian juga belanja barang dan seterusnya yang nanti akan kita lihat secara lebih rinci di slide selanjutnya, yang membuat konsumsi pemerintah di triwulan ini mengalami penurunan. Kalau kita lihat per komponen, konsumsi rumah tangga sebagaimana yang saya sampaikan tadi masih mampu mencatatkan angka pertumbuhan meski hanya 1,42%. Sebenarnya kalau kita melihat angka 1,42% ini bisa dibilang konsumsi konsumsi rumah tangga di bulan 3 tahun 2021 ini relatif stagnan. Jadi kalau bicara besaran konsumsinya mungkin tidak banyak yang berubah. Karena kita tahu konsumsi rumah tangga selain dipengaruhi oleh besaran konsumsi juga dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk. Jadi kalau angkanya hanya 1,42%, kira-kira ini hampir-hampir mirip dengan bertambahnya penduduk, atau bisa dikatakan secara rata-rata sebenarnya tidak terlalu banyak ada perubahan antara triwulan 2 2021 dibanding triwulan 3. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat sebenarnya di triwulan 2 ada banyak hal yang mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga. Misalnya ketika itu ada perayaan hari raya besar seperti Idul Fitri, Lebaran. Juga ada Idul Adha, tetapi mungkin tidak sebesar perayaan yang di triwulan 2. Itu juga menjadi pembeda antara triwulan 2 yang lalu dan triwulan 3. Kemudian yang tadi beberapa di triwulan 2 tahun 2021 itu baik itu THR maupun gaji ke-13 itu dibayarkan di sana, tentu peningkatan pendapatan penerimaan dari PNS akan mempengaruhi pola pengeluarannya.
Nah, masih beruntung di triwulan 3 ini masih mampu mencatatkan pertumbuhan meski hanya kecil 1,42%. Kemudian kalau kita lihat konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga LNPRT, itu juga mencatatkan angka pertumbuhan yang relatif kecil, hanya 0,81%. Berkurangnya aktivitas kegiatan lembaga-lembaga sosial di triwulan 3 tentu dipengaruhi oleh berkurangnya kegiatan atau hari-hari besar yang ada di triwulan 3 jika dibandingkan dengan triwulan 2. Misalnya seperti tadi, di triwulan 3 itu tidak ada perayaan Idul Fitri, sementara di triwulan 2 kita tahu bersama ada perayaan besar, dan itu juga membuat aktivitas LNPRT mengalami penurunan. Kemudian selanjutnya untuk konsumsi pemerintah. Konsumsi pemerintah tercatat mengalami kontraksi yang paling dalam, 10,98%. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, belanja pegawai untuk triwulan 3 2021 ini tercatat turun 29% secara Q2Q dan 20% secara year on year. Kemudian kalau dilihat secara kumulatif masih turun sebesar 4%. Belanja barang meski tumbuh 9% secara Q2Q, namun secara year on year itu turun 11%. Belanja bansos itu tercatat mengalami penurunan yang sangat tajam, 76% secara Q2Q dan 85% secara year on year. Meskipun belanja bansos ini secara nominal nilainya tidak terlalu besar. Kemudian belanja modal masih beruntung tumbuh 67% secara Q2Q dan 25% secara year on year. Meski belanja modalnya tidak masuk dalam pencatatan pengeluaran konsumsi pemerintah, namun penyusutannya, jadi pemakaian barang-barang modal itu masuk sebagai penghitungan pengeluaran pemerintah. Penurunan yang dominan pada beberapa komponen penyusun atau pengeluaran pemerintah inilah yang menyebabkan secara total konsumsi pemerintah tercatat turun 10,98%. Kemudian untuk komponen selanjutnya PMTB, ini merupakan salah satu komponen yang mencatatkan angka pertumbuhan cukup tinggi, 9,62%. Seperti tadi, sejalan dengan lapangan usaha konstruksi, kita tahu ada banyak pembangunan pasca gempa. Kemudian kalau kita lihat tadi, belanja modal, realisasi belanja modal untuk gedung, bangunan, jalan, jaringan irigasi, baik dari APBD dan APBN, itu tercatat tumbuh 60% secara Q2Q. Secara year on year tercatat tumbuh 35%. Meski untuk mesin, peralatan dan mesin, secara Q2Q itu tumbuh 127%, dan secara year on year itu masih turun minus 50% atau kontraksi 50%. Namun tadi belanja modal gedung, bangunan, jalan itu mendorong tumbuhnya belanja modal dari sisi pemerintah atau PMTB, pembentukan modal dari sisi pemerintah. Kemudian mulai banyak pembangunan yang dilakukan tidak hanya oleh rumah tangga tapi juga oleh swasta. Dan kalau kita lihat juga dari sisi penyediaan semen, penjualan semen, realisasi penjualan semen itu juga mencatatkan pertumbuhan 15,94% secara year on year. Kemudian untuk perdagangan, baik itu perdagangan luar negeri maupun antar daerah, ekspor impor, itu mencatatkan adanya kenaikan untuk ekspor di satu sisi, sementara di sisi yang lain impor tercatat mengalami penurunan atau kontraksi 1,82%. Ini yang saya katakan tadi mempengaruhi kinerja kategori perdagangan. Kalau kita lihat di triwulan 2 nilai impor kita tumbuh hampir 7%, 6,98%, sementara sekarang kontraksi 1,82%. Ini tentu sesuatu yang positif karena kita mampu mengekspor, mengalami peningkatan ekspor, lebih banyak barang, sementara kita mendatangkan barang lebih sedikit. Kalau ini berlangsung secara terus-menerus tentu akan meningkatkan besaran kue di Provinsi Sulawesi Barat dan tentu juga akan meningkatkan kualitas perekonomian, dan kita tentu semua berharap bahwasanya kebutuhan masyarakat Sulawesi Barat dapat dipenuhi oleh hasil produksi domestik dan sisanya mampu untuk diekspor. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat dari sisi sumber pertumbuhan terbesar untuk komponen pengeluaran dari PDRB dari sisi pengeluaran itu disumbangkan oleh PMTB yang tadi tumbuh 9% lebih. Jadi angka 2,54% pertumbuhan secara year on year, 2,62% diantaranya itu disumbangkan oleh PMTB, pembentukan modal tetap bruto. Kemudian selanjutnya kalau kita lakukan keterbandingan antara provinsi-provinsi yang lain yang ada di Sulampua,
meski kita mampu mencatatkan pertumbuhan, ternyata pertumbuhan kita merupakan pertumbuhan yang terendah kedua. Jadi dari 10 provinsi kita menempati urutan ke-9. Hanya Papua Barat yang mencatatkan angka pertumbuhan lebih rendah dari kita, yaitu kontraksi 1,76%. Ini tentu merupakan PR kita bersama, bagaimana nanti sama-sama berupaya bagaimana perekonomian Sulawesi Barat mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kondisi perekonomian Provinsi Sulawesi Barat di triwulan 3 tahun 2021. Kemudian akan kita lanjutkan dengan kondisi ketenagakerjaan untuk periode bulan Agustus tahun 2021. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perkembangan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Barat bulan Agustus tahun 2021 akan saya mulai dengan menceritakan sedikit tentang metodologi yang digunakan untuk menghasilkan indikator-indikator tenaga kerjaan. Jadi dalam menghasilkan indikator tenaga kerjaan, BPS melaksanakan survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas yang secara rutin dilaksanakan pada bulan Februari dan Agustus. Khusus untuk bulan Agustus, itu jumlah sampelnya Agustus 2021 ini jumlah sampelnya mencapai 2.884 rumah tangga yang tersebar di semua kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Dan besaran sampel ini mampu menyajikan indikator hingga ke level kabupaten. Jadi kalau Sakernas Februari biasanya hanya menghasilkan indikator sampai dengan tingkat provinsi, dan untuk bulan Agustus ini mampu di breakdown sampai dengan level kabupaten. Dan dalam upaya membantu pemerintah untuk menyediakan informasi terkait dengan kondisi COVID, karena seperti tadi bahwasanya COVID tentu mempengaruhi hampir semua sendi kehidupan termasuk tenaga kerjaan tentunya, BPS berupaya untuk menyediakan indikator-indikator tersebut melalui survei Sakernas ini. Jadi mulai Agustus tahun 2020, jadi Agustus tahun lalu, kuesioner Sakernas sudah ditambahkan pertanyaan terkait dengan dampak COVID-19 terhadap ketenaga kerjaan. Kenapa itu dibutuhkan? Bapak Ibu sekalian, kita tahu bersama bahwa disrupsi yang terjadi pada ketenaga kerjaan akibat munculnya pandemi COVID itu sebenarnya tidak hanya terlihat atau tidak hanya terjadi pada besaran tingkat pengangguran saja. Jadi dampak COVID tidak hanya menyebabkan orang lebih banyak menjadi penganggur, tapi ada beberapa hal lain yang sebenarnya itu juga merupakan dampak dari adanya pandemi COVID. Jadi bersumber dari apa yang disampaikan oleh ILO sebagai lembaga internasional yang menangani terkait dengan tenaga kerjaan, bahwasanya dampak COVID itu selain berdampak pada pengangguran, itu juga berdampak pada bukan angkatan kerja atau yang dulunya menjadi merupakan angkatan kerja kemudian menjadi bukan angkatan kerja, juga akan terlihat atau dapat dilihat pada penduduk yang sementara tidak bekerja yang juga diakibatkan oleh COVID, dan penduduk yang bekerja tetapi jam kerjanya mengalami penurunan. Jadi yang harusnya kita lihat tidak hanya pada berapa besar pengangguran bertambah atau berkurang karena adanya COVID, tetapi juga beberapa variabel-variabel lain yang sebenarnya juga merupakan pengaruh dari COVID-19. Kalau kita lihat Sakernas, bahwasanya di bulan Agustus tahun 2021 yang lalu, penduduk usia kerja yang terdampak karena adanya COVID-19 itu tercatat mengalami peningkatan kalau dibanding kondisi Februari tahun 2021. Itu terjadi peningkatan sebanyak 24,24 ribu orang. Kalau sebelumnya hanya 56,82 ribu orang di bulan Februari, itu angkanya meningkat menjadi 81,06 ribu orang di bulan Agustus tahun 2021. Namun demikian kalau kita bandingkan dengan bulan yang sama periode tahun sebelumnya, maka penduduk usia kerja yang terdampak COVID mencatatkan adanya penurunan. Kalau dulu di awal-awal di tahun 2020 itu banyak sekali penduduk yang terdampak kondisi tenaga kerjanya akibat penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19. Di bulan Agustus yang lalu itu mencapai 120,52 ribu orang, turun 39,46 ribu orang. Kemudian pengangguran yang disebabkan karena adanya COVID-19 itu juga tercatat adanya penurunan. Kalau di bulan Agustus tahun 2020 itu sebanyak 4,52 ribu orang menjadi penganggur karena COVID. Kemudian di bulan Agustus tahun 2021 ini angkanya turun menjadi 3,72 ribu orang, berkurang 0,8 ribu orang.
Kemudian penduduk yang merupakan angkatan kerja menjadi bukan angkatan kerja karena COVID-19 itu juga tercatat mengalami penurunan dari 3,15 ribu orang di bulan Agustus 2020 menjadi 0,74 ribu orang di bulan Agustus tahun 2021. Kemudian yang sementara tidak bekerja karena COVID itu juga sama, menunjukkan adanya penurunan dari 7,02 ribu orang di Agustus 2020 menjadi 5,83 ribu orang di Agustus 2021. Kemudian penduduk yang masih bekerja tetapi mengalami penurunan jam kerja itu juga mengalami penurunan dari 105,83 ribu orang di Agustus 2020 menjadi 70,77 ribu orang atau turun 35,06 ribu orang. Sementara kalau dibandingkan dengan periode Februari itu masing-masing indikator yang saya sebutkan tadi sebagian besar mencatatkan adanya peningkatan. Pengangguran misalnya meningkat dari 0,76 menjadi 3,72. Begitu juga dengan bekerja dengan pengurangan jam kerja itu menunjukkan adanya peningkatan 48,42 menjadi 70,77. Lanjut. Kemudian kalau kita lihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja atau penduduk yang bekerja maupun mencari pekerjaan atau penduduk yang terjun ke pasar kerja itu mencatatkan adanya penurunan jika dibandingkan periode Februari tahun 2021. Namun demikian kalau dibandingkan dengan periode yang sama bulan Agustus tahun sebelumnya itu mencatatkan adanya peningkatan dari 70,19% menjadi 70,27%. Kalau dilihat berdasarkan jenis kelamin yang mengalami penurunan penduduk perempuan rupanya dominan mengalami penurunan baik itu dibandingkan dengan Agustus 2020 maupun Februari 2021 dari 55,02% di Agustus 2020 menjadi 54,38%. Sementara kalau dibandingkan dengan Februari dari 58,54 menjadi 54,38%. Lanjut. Untuk tingkat pengangguran terbuka sendiri atau TPT itu tercatat mengalami penurunan. Jadi kalau kita lihat kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Barat kembali memperlihatkan perbaikan kalau berbicara dari sisi tingkat pengangguran terbukanya. Di bulan Agustus tahun 2021, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Barat tercatat hanya 3,13%. Atau dengan kata lain, penduduk yang turun ke pasar kerja hampir 97% diantaranya berhasil untuk bekerja. Jadi penduduk yang mencari pekerjaan 97%, hampir 97%, 96, sekian. Itu berhasil mendapatkan pekerjaan karena yang menganggur hanya 3,13%. Kemudian kalau dilihat berdasarkan jenis kelamin, yang penurunan angka pengangguran paling besar juga terjadi pada penduduk perempuan. Jadi kalau di bulan Februari tahun 2021, penduduk perempuan yang menganggur itu tercatat 4,74%. Di bulan Agustus itu angkanya menurun menjadi 2,80%. Begitu juga dibandingkan dengan Agustus tahun 2020. Ketika itu penduduk perempuan yang menganggur 3,35%, sementara sekarang 2,80%. Kalau kita kaitkan dengan grafik yang pertama tadi, tingkat partisipasi angkatan kerja, jadi penurunan jumlah penduduk perempuan yang terjun ke pasar kerja, itu juga diikuti dengan penurunan penduduk perempuan yang menganggur. Jadi sebagian besar yang terjun ke pasar kerja itu berhasil mendapatkan pekerjaan. Sementara untuk laki-laki, jika dibandingkan, baik itu dibandingkan dengan Februari maupun Agustus, sama-sama mencatatkan adanya peningkatan angka TPT. Kalau kita lihat berdasarkan daerah tempat tinggal, penduduk yang menganggur itu sebagian besar masih ada di daerah perkotaan. Di bulan Agustus tahun 2021, penduduk yang menganggur yang tinggal di daerah perkotaan itu sebanyak 4,66%. Angkanya menurun dibandingkan dengan Februari tahun 2021, di mana ketika itu penduduk yang menganggur di daerah perkotaan mencapai 5,40%. Terlihat lebih baik juga dibandingkan dengan Agustus 2020 karena ketika itu penduduk yang menganggur di daerah perkotaan 4,82%. Namun demikian jika dibandingkan dengan penduduk pedesaan lebih banyak pengangguran itu masih ada di daerah perkotaan.
Kalau kita bandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia, jadi walaupun Provinsi Sulawesi Barat mencatatkan adanya penurunan jumlah persentase pengangguran, baik itu dibanding Februari maupun dibandingkan dengan Agustus 2020, namun demikian Sulawesi Barat kini tidak lagi menjadi provinsi dengan tingkat pengangguran terendah. Provinsi dengan tingkat pengangguran terendah pada bulan Agustus tahun 2021 ini adalah Gorontalo, kemudian Nusa Tenggara Barat. Namun demikian, 3,13% penganggur itu merupakan capaian yang sangat baik kalau dari sisi penyerapan tenaga kerjanya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, dari 100 orang itu berarti hampir 97 orang terserap di lapangan pekerjaan yang ada. Angka yang sangat rendah, jauh lebih rendah jika dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 6,49%. Kemudian mari kita lihat di lapangan usaha apa saja penduduk yang bekerja itu terserap. Tidak berbeda halnya dengan periode sebelumnya. Di Agustus tahun 2021, sebagian besar penduduk yang bekerja di Provinsi Sulawesi Barat itu bekerja di lapangan usaha pertanian, 47,22%. Meski jika dibandingkan dengan Agustus tahun 2020, penduduk yang terserap di lapangan usaha pertanian ini mencatatkan adanya penurunan persentase sebesar 2,97% poin. Jadi kalau kita lihat dari 17 kategori 17 lapangan usaha itu hanya pertanian, administrasi pemerintahan, dan pertambangan penggalian yang menunjukkan adanya penurunan penyerapan tenaga kerja. Namun demikian strukturnya masih tidak berubah, sebagian besar terserap di pertanian, kemudian di perdagangan, dan selanjutnya industri pengolahan. Ini juga tentu terkait dengan penciptaan kue ekonomi sebagaimana yang tadi saya sampaikan ketika memaparkan kondisi perekonomian Provinsi Sulawesi Barat, mana pertanian masih menjadi kontributor terbesar, kemudian industri pengolahan juga demikian. Kemudian kalau kita lihat dari status pekerjaan utamanya, sebagian besar pekerja di Provinsi Sulawesi Barat itu adalah buruh, karyawan, pegawai. Kemudian diikuti dengan berusaha dibantu buruh tidak tetap atau pekerja keluarga tidak dibayar. Kemudian baru diikuti oleh berusaha sendiri dan selanjutnya. Jadi dari 7 status pekerjaan ini, itu pekerja keluarga tidak dibayar terlihat mengalami penurunan secara persentase jika dibandingkan dengan periode bulan yang sama tahun sebelumnya. Kemudian pekerja bebas di pertanian juga tercatat menurun, dan yang berusaha dibantu buruh tetap atau dibayar juga mencatatkan adanya penurunan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara pembukaan lapangan usaha, kalau kita lihat dari struktur ini yang bisa disebut sebagai wirausaha atau entrepreneur, itu yang menciptakan lapangan pekerjaan, itu penduduk yang berusaha dibantu buruh tidak tetap, kemudian yang berusaha sendiri, dan yang berusaha dibantu buruh tetap atau dibayar. Kita lihat persentasenya sudah relatif besar, itu sekitar 46% penduduk di Provinsi Sulawesi Barat yang bekerja merupakan penduduk yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Dan tentu kita berharap ini akan terus meningkat sehingga lapangan pekerjaan di Provinsi Sulawesi Barat semakin banyak, orang yang mampu diserap oleh lapangan pekerjaan yang ada juga semakin banyak, dan perekonomian Sulawesi Barat berkinerja secara lebih baik. Kemudian kalau kita pilih berdasarkan pekerja formal dan informal. Jadi yang disebut pekerja formal adalah pekerja yang berusaha dibantu dengan buruh tetap ataupun buruh karyawan pegawai. Kalau kita lihat di bulan Agustus tahun 2021, sebagian besar penduduk bekerja di Provinsi Sulawesi Barat masih bekerja di sektor informal, 72,80%. Meski menurun dibandingkan dengan Februari 2021, namun jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya masih mencatatkan adanya peningkatan. Jadi kalau kita bicara kualitas dari sisi formal dan informal, itu tampak tidak mengalami perubahan berarti, sedikit meningkat dibandingkan Agustus 2020 meski turun dibandingkan dengan Februari 2021. Kenapa ini menjadi penting? Karena sebagaimana kita ketahui, kalau kita bicara dari sisi pendapatan misalnya, pekerja yang bekerja di sektor formal secara umum tentu akan mendapatkan penghasilan yang lebih baik dibandingkan dengan sektor informal. Kemudian kalau kita bicara lagi tentang kepastian, tentu pekerja formal mendapatkan kepastian jaminan bekerja yang lebih baik dibandingkan pekerja informal secara umum. Kemudian kalau kita lihat dari sisi jam kerja,
Di bulan Agustus tahun 2021, penduduk yang bekerja penuh atau lebih dari 35 jam per minggu itu tercatat mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan Agustus tahun 2020. Jadi dari 47,31 meningkat menjadi 48,87%. Meski demikian masih tercatat sedikit turun dibanding Februari 2021. Sama dengan yang tadi, sebenarnya jam kerja ini juga cenderung secara umum terkait dengan pendapatan yang diterima, karena umumnya penduduk yang bekerja penuh itu tentu akan menghasilkan penghasilan atau pendapatan yang lebih baik dibanding penduduk yang bekerja tidak penuh. Untuk penduduk yang bekerja tidak penuh itu bisa dipilah menjadi dua, yaitu setengah penganggur, artinya penduduk ini bekerja namun sebenarnya dia masih berkeinginan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Jadi ketika ditawarkan apakah dia ingin bekerja di tempat lain yang lebih baik, dia masih menyatakan keinginannya untuk bekerja. Ini menunjukkan adanya peningkatan jika dibanding Februari 2021 dari 7,76% menjadi 10,65%. Meski jika dibanding Agustus 2020 telah mencatatkan adanya penurunan. Jadi kendati bekerja 10,65% ini sebenarnya bisa dikatakan tidak puas dengan pekerjaannya sekarang atau cenderung terpaksa dan masih berkeinginan untuk mencari pekerjaan yang lainnya. Kemudian yang tingkat pekerja paruh waktu, yang penduduk ini memang berkeinginan untuk bekerja tidak penuh. Jadi walaupun dia ditawarkan untuk bekerja atau mencari pekerjaan yang lain, dia tidak bersedia karena memang berkeinginan untuk itu. Angkanya sedikit turun dari Februari dari 43,30 menjadi 40,48. Juga dibandingkan dengan Agustus 2020 mencatatkan adanya penurunan dari 40,71% menjadi 40,48%. Kemudian kalau kita lihat karakteristik penduduk bekerja dari sisi pendidikannya, itu terjadi peningkatan terutama untuk pekerja terdidik. Jadi kalau kita lihat penduduk yang bekerja yang merupakan lulusan SMK, diploma, universitas, itu menunjukkan adanya peningkatan dari 19,86% di Februari 2021 menjadi 21,17%. Peningkatan kualitas pekerja dari sisi pendidikan tentu akan berbanding lurus dengan penghasilan yang diterima oleh pekerja itu sendiri. Jadi umumnya pekerja dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi tentu akan mendapatkan tingkat penghasilan yang semakin baik. Namun sayangnya kalau kita lihat pekerja dengan tingkat pendidikan rendah, SMP ke bawah, itu angkanya juga masih tinggi, masih 62,02%, bahkan mengalami sedikit peningkatan kalau dibanding Februari 2021 yang ketika itu hanya 61,19%. Kemudian kalau kita lihat dari sisi upah yang diterima oleh buruh di Provinsi Sulawesi Barat itu bisa dikatakan masih relatif rendah, hanya 2,2 juta rupiah. Masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata upah buruh secara nasional yang mencapai 2,74 juta. Namun demikian kalau kita bandingkan dengan periode bulan yang sama tahun sebelumnya, rata-rata upah buruh itu mencatatkan adanya peningkatan 6,39%. Bahkan kalau dibandingkan dengan Februari 2021 tercatat meningkat 13,32%. Dan kalau Bapak Ibu ingat di periode sebelumnya kita merupakan provinsi dengan upah buruh terendah. Untuk saat ini Sulawesi Barat tidak lagi menjadi provinsi dengan upah buruh terendah. Dari beberapa indikator tenaga kerjaan tadi dapat kita simpulkan bahwa kondisi beberapa indikator menunjukkan adanya perbaikan, seperti misalnya penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Barat ditunjukkan dari penurunan angka tingkat pengangguran terbuka. Namun demikian kalau kita bicara jam kerja dan pendidikan, ada beberapa yang menunjukkan perbaikan, namun ada beberapa juga yang masih perlu banyak dibenahi. Demikian juga dengan besarnya pendapatan terkait dengan upah buruh yang diterima, itu juga masih menunjukkan angka yang relatif rendah jika dibandingkan dengan rata-rata nasional. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kami rilis bisa bermanfaat untuk perencanaan maupun pengambilan kebijakan khususnya bagi pemerintah di Provinsi Sulawesi Barat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.